Nama saya Romo Sumpono. Dari namanya sudah menunjukkan bahwa saya orang Jawa, Jawa Tengah, dan tinggal juga di Jawa Tengah. Saya melayani di sebuah sentra spiritualitas milik Tarekat MSC di Wonosobo. Nama lengkapnya Taro Anggro. Taro Anggro itu singkatan dari Taman Rohani di Dusun Anggrung Gondok. Nah, kebetulan saya sebagai pendiri dan Romo Simon meminta supaya saya cerita-cerita sedikit tentang Taro Anggro itu. Saya tertarik untuk memenuhi permintaan Romo Simon tentang cerita ini. Memang Taro Anggro itu banyak dikunjungi dari katedral, dari Mamajang ini pernah ada juga. Dulu Romo Fani pernah ke sana dengan umat di sini juga. Tempatnya sih bagus, karena di lereng gunung Sindoro dan Sumbing. Jadi di Wonosobo perbatasan dengan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Ketinggiannya 1.400 per meter permukaan laut. Jadi kalau ke sana pasti Anda kedinginan kalau tidak mengenakan jaket. Kalau di sini sih pasti saya merasa gerah karena panas ya, panas. Dan di sana dingin sekali, 1.400. Kalau kopi yang tumbuh di sana kopi Arabica, sedangkan kopi Robusta tidak begitu berbuah baik. Tapi menarik sekali, yang jelas apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini, supaya kita bertolak ke tempat yang dalam. Jadi kita tidak hanya di tempat-tempat yang dangkal saja. Tempat-tempat yang dangkal itu, kalau tiap hari Anda mencari nafkah, mencari kehidupan, bekerja, itu sudah biasa. Dan itu tempat-tempat dangkal yang Anda juga sukai, senangi, dan bisa juga dirasakan bagaimana kehidupan itu di tempat yang dangkal pun juga orang happy-happy saja, merasa senang juga. Kadang-kadang kita di tempat yang dangkal itu ya dapat nafkah, dapat rezeki, dapat banyak rezeki, ada yang dapat sedikit rezeki, tapi itu semua Tuhan Yesus menghendaki supaya kita mencari tempat yang dalam. Tempat yang dalam itu apa artinya? Dalam bacaan ini sangat bagus sekali. Tempat yang dalam itu tempat di mana kita diantar kepada pertobatan. Menyadari bahwa kita orang berdosa. Menyadari bahwa kita orang berdosa ini sungguh-sungguh mengalami Tuhan itu baik. Tuhan itu mencintai kita. Itu di tempat yang dalam. Dan juga mengagumi Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu di tempat-tempat yang dalam. Dan kalau kita mencari ke tempat yang lebih dalam, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal, yang bagus, yang juga penting untuk kehidupan. Mungkin bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini, tetapi kehidupan setelah kita bersiarah di dunia ini. Tempat yang dalam itu apa? Nah, kalau saya memaknai
Taro Anggro itu tempat ziarah, tempat yang dalam, di mana kita bisa pertama menghayati pertobatan kita dan tanggapan Yesus untuk menanggapi kasih Tuhan yang begitu besar. Dan kasih Tuhan itu ditanggapi dengan penyerahan diri secara total kepada Allah, kepada Bapanya, dan kepada manusia yang dicintai oleh Bapanya itu. Dan Yesus memberikan diri secara total dalam salibnya, matinya di kayu salib secara total, tuntas. Dan yang menarik di Taro Anggro itu bahwa Yesus yang menanggapi kasih Tuhan itu ternyata dia memberikan wasiat kepada ibunya, kepada Yohanes yang ada di bawah salib. Dan Yesus mengatakan kepada Yohanes, inilah ibumu. Kepada Maria, inilah anakmu. Nah, ternyata luar biasa bahwa kasih Allah itu lalu dialami oleh Maria dan dialami oleh Yohanes sebagai wakil-wakil kita. Dan pengalaman dicintai Tuhan itu begitu penting dalam kehidupan. Karena itu persiarahannya di sana ada air yang namanya air Sendang Kencono Sidomari. Sendang itu artinya sumber atau mata air. Kencono itu emas, mari itu sembuh. Nah, banyak orang mengalami di tempat itu mereka terbantu untuk sembuh secara batin, tapi juga bisa sembuh secara fisik kalau percaya. Dan yang jelas air di sana itu bagus, 7 lebih pH-nya. Pernah diukur atau dilaboratoriumkan itu 8,23. Dan sungguh-sungguh suatu karunia Tuhan bahwa air di sana itu air pegunungan yang murni, yang sangat bagus juga untuk kesehatan kita. Luar biasa. Lalu kita berdevosi kepada Maria yang oleh Tuhan Yesus diangkat ke surga. Gambarnya yang jelas patungnya mungkin kalau Anda ke sana merasakan bagaimana patung ini kok bisa seolah-olah terangkat ke surga gitu, keangkat ke ketinggian, jadi naik dan rasanya di tempat itu orang-orang mengalami kasih Tuhan seperti Maria mengalami diangkat kepada Bapanya. Lalu menarik juga bahwa kami berdevosi kepada hati kudus Yesus. Bahwa cinta Allah itu sungguh-sungguh tidak bisa terlepas dengan hati putranya yang mencintai, yang mengharapkan supaya banyak orang-orang yang dicintainya itu sungguh-sungguh mengalaminya dan percaya bahwa Tuhan itu begitu baik. Nah, lalu setelah itu perjalanan menuju ke Bapa pencipta alam semesta. Ternyata bahwa cinta Allah itu ya cinta Bapa, ya cinta Putra, ya cinta Roh Kudus. Jadi Tritunggal Maha Kudus selalu menjadi patung yang sungguh-sungguh menarik untuk dihayati, bahwa cinta Allah itu sungguh-sungguh terasa dalam Tritunggal Maha Kudus, hubungan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu.
Lalu persembahan yang jelas kepada sakramen Maha Kudus melalui suatu adorasi yang saya kira di mana-mana, di gereja dimanapun juga, setiap paroki mempunyai tempat-tempat khusus adorasi. Di situ tempatnya yang sejuk itu begitu memikat, banyak peziarah yang datang suka ke tempat itu. Nah, mengalami sungguh-sungguh Tuhan mencintai dalam sakramen Maha Kudus itu. Tuhan memberkati melalui sakramen Maha Kudus sehingga permohonan-permohonan kita juga ditumpahkan di dalam adorasi itu. Jadi kami mempunyai 5 devosi yang kami kembangkan di sana. Devosi yang pertama tadi Jalan Salib, yang kedua Maria, pada Maria, bahwa kasih Allah itu dihayati oleh Maria dan Yohanes, hubungan Maria dan Yohanes, kemudian juga kepada hati kudus Yesus, dan kepada Tritunggal Maha Kudus, devosi kepada Tritunggal Maha Kudus, kepada Bapa Pencipta alam semesta, dan kepada sakramen Maha Kudus. Nah, 5 devosi inilah yang kami kembangkan di sana, sehingga kalau kita bertolak ke dalam, bertolak ke tempat yang dalam arti kita mengalami sungguh-sungguh berkat air dari lambung tertikam Yesus yang mengalirkan darah dan air, dan itu tempat yang dalam. Dan tempat yang dalam itu kalau sungguh-sungguh kita yakini dan kita hayati, kita akan menemukan buah-buah yang kaya, buah-buah rohani yang sungguh-sungguh kita alami melalui devosi dan persiarahan itu. Ini sekedar cerita, tapi cerita ini saya merasakan bahwa dengan berjumpa dengan kalian di tempat ini, bersama dengan Romo Simon yang juga kepingin ke sana, hanya belum kesampaian, tapi yang jelas banyak orang dari Makassar ini, terutama dari Mamajang, kemudian katedral, pernah dengan romonya pergi ke sana. Dan kalau ke sana, selamat datang, kami melayani, ada 3 MSC di sana, yaitu saya sendiri, Romo Sumpono, Monsinyur Niko, Adi Seputra, MSC, Uskup Emeritus dari Uskup Agung Emeritus dari Papua, dari Merauke. Lalu Bruder Ferry juga di tempat itu. Jadi kalau Anda menghubungi kami, nanti kami juga akan membantu bagaimana pelayanan di sana, entah itu saya atau uskup atau bruder, untuk bisa ngalap berkah itu, tapi juga melihat pemandangan di sekitarnya yang indah, ada Posong, ada Dieng, ada tempat-tempat yang sungguh-sungguh menarik untuk dikunjungi sebagai destinasi wisata alam dan wisata rohani. Selamat datang kalau nanti ada yang tertarik ke sana, mungkin dengan romonya akan lebih berkenan dan mampir tempat kami. Terima kasih, sharing saya demikian saja, dan mari kita lanjutkan perayaan kita dengan persembahan.